Di balik tirai kerajaan, kisah Raja Gojong. Bagian 1. Anak lelaki di balik tirai. Pada tahun yang sunyi di penghujung musim gugur, saat daun-daun berwarna kuning emas berguguran menyelimuti tanah istana, lahirlah seorang anak lelaki dalam istana Changdeokgung. Dia yang kini dikenal sebagai Seoul. Tahun itu adalah tahun 1863 dalam hitungan bangsa asing. Dan anak itu diberi nama Yi Myung-bok. Ia adalah putra Raja Hyunjin, cucu Raja Cheoljong. Meski garis darahnya tidak langsung ke tahta yang kuat, tetapi zaman sedang berubah. Joseon yang tua, yang selama 5 abad berdiri megah, kini retak perlahan oleh tekanan dari luar dan dalam. Dunia di luar semenanjung bergerak cepat, dan bayangan asing mulai menyusup ke dalam tirai kebesaran kerajaan. Yi Myung-bok tumbuh dalam keheningan istana, dilatih dalam tata krama, sastra Konfusianisme, sejarah, dan kaligrafi. Namun, masa kecilnya tak pernah benar-benar menjadi milik pribadi. Pada usia 10 tahun, setelah kematian Raja Cheoljong yang tidak meninggalkan keturunan, Dewan Penasehat dan terutama seorang wanita penuh ambisi, Ibu Suri Sinjeon, mengangkat bocah itu sebagai raja baru. Ia menjadi Raja Gojong, penguasa Joseon ke-26, saat usianya masih belum menginjak 11 tahun. Tapi tahta itu, bagi Gojong kecil, lebih seperti kurungan emas daripada mahkota. Karena kekuasaan sejati berada di tangan ayahandanya, Pangeran Hyungseon, yang diangkat sebagai Daewongun Pangeran Agung yang memerintah. Bagian 2. Bayangan Daewongun. Daewongun, tokoh karismatik dan keras kepala, memerintah dengan tangan besi. Ia membersihkan istana dari pengaruh faksi yang korup, memulihkan keuangan negara dengan pajak berat, dan membangun kembali istana Gyeongbokgung sebagai simbol kekuasaan. Tapi di luar gerbang istana, dunia bergerak dengan cara yang tak bisa Daewongun kendalikan. Kapal-kapal asing mulai bersandar di pelabuhan-pelabuhan Korea. Mereka membawa senapan, mesin cetak, dan injin Jepang yang baru saja keluar dari isolasi, mulai memperlihatkan taringnya. Barat mengirim misionaris dan diplomat. Daewongun bersikeras menutup gerbang Joseon. Namun tekanan itu tumbuh seperti banjir musim semi. Gojong menyaksikan semua ini dengan mata muda yang penuh tanya. Ia mempelajari politik dari bayang-bayang, mengamati ayahnya berperang melawan dunia baru, dan ia mencatat satu hal, bahwa masa depan tidak bisa dibendung dengan dinding istana. Bagian 3. Raja yang ambil alih. Pada tahun 1873, ketika Gojong berusia 20 tahun, ia mengambil alih kekuasaan secara penuh. Ia secara halus menyingkirkan Daewongun, yang lalu diasingkan oleh Jepang dalam perebutan pengaruh. Kini, Gojong bukan hanya raja secara nama, tetapi juga secara nyata. Ia berusaha menyeimbangkan dua dunia, tradisi dan modernitas. Ia membuka pelabuhan kepada Jepang melalui Traktat Ganghwa, bukan karena tunduk, tapi karena ia tahu Korea harus menyesuaikan diri. Ia mengundang penasihat dari Amerika, Jepang, dan Tiongkok. Ia membangun sekolah-sekolah modern, memperkenalkan sistem pos, dan bahkan penerangan listrik di istana. Namun, modernisasi datang dengan harga mahal. Faksi-faksi bangsawan tradisional marah, petani bangkit melawan. Kekaisaran Tiongkok dan Jepang bersaing memperebutkan kendali atas Korea. Gojong berdiri di tengah badai, mencoba menavigasi nasib bangsa kecil di antara gergasi. Bagian 4. Dari raja menjadi kaisar. Tahun 1895 menjadi titik balik. Ratu Min, istri tercintanya dan penasihat paling berani, dibunuh secara brutal oleh agen Jepang di istana. Darah permaisuri mengalir di aula tempat mereka biasa berjalan bersama. Hati Gojong retak, tapi tekadnya menjadi baja. 3 tahun kemudian, pada tahun 1897, ia membuat keputusan luar biasa. Ia mengubah Joseon menjadi Kekaisaran Korea, dan memproklamirkan dirinya sebagai Gojong Hwan, Kaisar Gojong, penguasa mandiri yang setara dengan Kaisar Tiongkok atau Jepang. Ia pindahkan istana ke Deoksugung, memperkuat simbol-simbol kedaulatan, dan mencoba menggalang dukungan dari negara-negara barat. Ia mengirim utusan ke Rusia, Jerman, bahkan Amerika, meminta pengakuan dan perlindungan. Ia mencoba menciptakan tentara modern, menyusun undang-undang, dan menghapus sistem kasta. Tetapi kekuatan kolonial sudah terlalu kuat. Jepang, yang baru saja menang atas Rusia, mulai memperlihatkan niat mereka dengan lebih terang. Bagian 5. Senja Kaisar. Tahun demi tahun berlalu, dan Gojong semakin terkurung dalam istananya sendiri.
Pada tahun 1905, Korea dipaksa menandatangani Traktat Tulsa yang menjadikan negeri ini protektorat Jepang. Ia menolak menandatanganinya, tapi bawahannya ditekan, bahkan diancam. 2 tahun kemudian, Gojang dipaksa turun tahta demi putranya, Sunjong. Ia tidak lagi memegang kuasa, hanya kenangan. Tapi ia tidak berhenti berjuang. Diam-diam ia mengirim delegasi ke konferensi Den Haag tahun 1907. Berharap dunia mendengarkan jeritan negerinya. Tapi dunia membisu. Jepang murka, dan upaya itu gagal total. Kaisar Gojong wafat pada bulan Januari tahun 1909. Dalam kesepian dan ketegangan. Banyak yang percaya ia diracuni oleh agen Jepang. Meski kebenarannya tidak pernah jelas. Namun satu hal pasti dengan kepergiannya. Berakhir pula sisa harapan terakhir Kekaisaran Korea untuk bangkit secara damai. Penutup, warisan sang kaisar. Gojong bukanlah raja penakluk. Ia bukan panglima perang, bukan pahlawan dalam kisah epik. Tetapi ia adalah penjaga api terakhir dari Korea merdeka. Ia berjuang melawan arus dunia yang ganas dengan penah, diplomasi, dan ketabahan. Ia melihat bangsanya berubah, terbakar, dan diperebutkan. Dan di balik tembok Deoksugung, masih tersisa bisikan langkahnya. Bayang-bayang raja yang mencoba menyelamatkan tanah air dengan segala cara yang ia mampu. Bab 6. Negeri yang terguncang. Tahun-tahun setelah proklamasi Kekaisaran Korea tidak berjalan mulus. Meski gelar Hwangju Kaisar resmi diadopsi, rakyat masih berjuang memahami arti modernisasi yang terburu-buru. Kota Hanyang berubah. Jalan-jalan berbatu kini dilewati tren. Surat kabar bermunculan, membawa kabar dunia dan suara rakyat yang mulai berani menulis tentang ketidakadilan. Gojong membentuk Dewan Negara Kekaisaran. Ia mendukung pendirian sekolah-sekolah seperti Gwangmu, Hakgang, dan memperluas sistem pendidikan untuk anak-anak dari kalangan rakyat biasa. Ia menyusun undang-undang pertanahan dan memperkenalkan sistem pajak baru yang lebih adil. Ia mendirikan Gungnaibu, lembaga pemerintahan modern yang memisahkan urusan kerajaan dari urusan negara. Tetapi semua itu dibangun di atas tanah yang goyah. Kekaisaran muda ini tidak memiliki kekuatan militer yang memadai. Jepang sudah memiliki kaki di dalam istana. Dengan penasihat militer dan politiknya yang mengintai setiap keputusan. Rusia, yang sempat menjadi harapan Gojong, dikalahkan dalam perang Rusia-Jepang. Sekutu potensial seperti Amerika lebih tertarik pada Filipina dan jalur dagang di Pasifik. Di balik kebijakan dan pidato, Gojong mulai terkungkung oleh jaring-jaring kolonial yang makin menguat. Ia sadar, kebebasan yang ia proklamasikan hanya ilusi, jika tidak diiringi kekuatan sejati. Bab 7. Kaisar yang memohon dunia. Tahun 1907 adalah tahun penuh harapan dan keputusasaan. Gojong, dalam diam, mengirim 3 utusan rahasia ke konferensi perdamaian di Den Haag, Belanda. Mereka adalah Yi Sang-soo, Yi Jun, dan Yi Wijong. Misi mereka sederhana, tapi mustahil, meyakinkan dunia bahwa Jepang telah menjajah Korea secara ilegal dan bahwa Kekaisaran Korea adalah negara sah yang meminta pertolongan. Para utusan itu tak pernah diundang ke ruang sidang. Mereka hanya berdiri di luar, menyebar selebaran, mengirim surat ke media Eropa, dan menghadiri pertemuan-pertemuan kecil. Tapi dunia telah berubah. Negara-negara barat lebih sibuk menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa daripada peduli pada satu bangsa kecil di timur jauh. Yi Jun, sang pemimpin misi, ditemukan tewas di kamar penginapan. Di Den Haag, banyak yang percaya ia bunuh diri karena frustasi. Gojong terpukul mendalam oleh berita itu. Ia sadar betapa kecil suara Korea di antara guntur kekuatan dunia. Bab 8. Akhir yang hening. Segera setelah kegagalan di Den Haag, tekanan dari Jepang mencapai puncaknya. Gojong, yang dianggap sebagai penghalang utama terhadap ambisi Jepang, dipaksa turun tahta. Ia menyerahkan mahkota kepada putranya, Yi Chep, yang bergelar Kaisar Sunjong. Tapi semua orang tahu, Sunjong hanyalah boneka. Kekaisaran Korea telah menjadi formalitas belaka. Gojong dipindahkan ke istana Deoksugung dan dijaga ketat. Ia tidak bisa lagi bertemu diplomat asing tanpa pengawasan. Korespondensinya disensor. Namun dalam keterbatasan itu, ia tetap menulis. Ia menyusun puisi. Ia menyimpan dokumen-dokumen kenegaraan dalam peti kayu rahasia. Ia mencoba menghubungi kelompok-kelompok nasionalis secara diam-diam. Tanggal yang akan dikenang itu tiba pada bulan Januari
Tahun 1909, Gojong jatuh sakit secara misterius. Dalam beberapa hari, ia melemah, kehilangan kesadaran, dan wafat pada pagi hari ke-21 bulan itu. Rakyat berkabung dalam diam, tapi bisik-bisik menyebar cepat bahwa sang kaisar diracuni oleh Jepang. Pemakamannya, yang dikenal sebagai Daihan Jeguk Hwanji Gojong Daihongyang, dihadiri ribuan orang. Mereka datang bukan hanya untuk berkabung, tapi juga untuk menyatakan penolakan terhadap penjajahan Jepang. Beberapa bulan kemudian, semangat itu meledak menjadi gerakan kemerdekaan, sambil pemberontakan besar rakyat Korea pada bulan Maret tahun 1919. Bab 9, Warisan yang tak padam. Kini, lebih dari seabad kemudian, nama Gojong tetap menjadi sosok yang dibicarakan dengan banyak rasa, simpati, kritik, kekaguman. Ia bukan pemimpin militer, bukan reformis radikal, tetapi ia adalah jembatan antara Korea lama dan Korea modern. Ia membangun dasar bagi nasionalisme Korea. Bahkan ketika negara itu direbut darinya, ia adalah raja terakhir dari dinasti Joseon yang berusia 5 abad, dan sekaligus kaisar pertama dari Kekaisaran Korea, yang hanya bertahan 12 tahun. Tapi semangatnya, ketekunannya untuk menjaga martabat bangsa kecil di tengah badai imperialis, menjadikannya tokoh yang jauh melampaui waktu hidupnya. Aku mengenakan mahkota bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk rakyatku yang ingin hidup damai dalam tanah leluhur mereka.